Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang materi interaksi antar negara-negara ASEAN yang diperuntukkan untuk kelas 8. Setelah pembahasan materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan makna kerjasama, dan yang kedua, dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN, dan yang ketiga, dapat menjelaskan bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda, yaitu seperti kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama itu? Kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Ini adalah faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama yaitu adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam, beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Seperti contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Lalu ada perbedaan sumber daya pangan yang di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Seperti halnya Indonesia yang mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Contoh lainnya yaitu Indonesia yang mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Yang kedua yaitu adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya yaitu negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selanjutnya yaitu faktor penghambat kerjasama di Asia Tenggara dan di ASEAN. Yang pertama yaitu adanya perbedaan ideologi. Pada zaman sekarang ini, perbedaan ideologi ini sudah sangat jarang ditemukan. Terus yang kedua ada konflik dan peperangan yang terjadi di dalam ataupun di antara negara yang dapat mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang kedua yaitu kebijakan protektif, yaitu yang bertujuan untuk melindungi negaranya dan meningkatkan daya saing. Contohnya, tidak menerima ekspor atau impor dari negara lain. Yang keempat yaitu adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara, yaitu kerjasama itu sangat dibutuhkan, tapi dalam kerjasama antar negara, tiap negara juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu dalam bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, pembayaran upah yang wajar. Yang kedua yaitu membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang selanjutnya yaitu menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesejahteraan makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh yaitu pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan yaitu penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Yang terakhir yaitu penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Adapun kerjasama pada bidang politik dan keamanan, yang pertama yaitu adanya Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana atau MLAT. Yang kedua yaitu Konvensi ASEAN
tentang pemberantasan terorisme atau ACCT. Yang ketiga yaitu pertemuan para Menteri Pertahanan atau ADMM yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat yaitu penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Selanjutnya yaitu ada kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Yang terakhir ada bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan ini, yang pertama ada ASEAN Council of Teacher Convention. Yang kedua yaitu adanya penawaran beasiswa pendidikan, yang contohnya yaitu Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan, jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund. Yang terakhir yaitu Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara, yang contohnya yaitu Pertamina menyelenggarakan OSN, yaitu Olimpiade Sains Nasional. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.